Linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, kepada panitia Yahya Dahlan atau Ramadan di kampus ini yang dirahmati Allah, terutama kepada Master of Ceremony yang memberikan waktu kepada kita untuk bisa sharing, mengkaji suatu persoalan, mengkaji tentang agama Islam pada sore hari ini. Sore ini kita akan membahas satu tema yang penting bagi kita sebagai mukmin yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tema tentang cinta, menggapai cinta Allah. Bagaimana kita bisa menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita perlu menggapai cinta Allah? Karena inti dari ajaran Islam, kita beribadah kepada Allah, kita mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, beraktivitas. Tidak lain yang kita inginkan adalah ridha Allah. Dan ridha Allah itulah cinta Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Padahal cinta ini pokok. Jangankan kita mendapatkan cinta Allah, ketika seseorang dia mendapatkan, seorang istri misalnya mendapatkan cinta suaminya, maka suaminya akan melakukan apapun untuk kebahagiaan istrinya. Ketika seorang suami mendapatkan cinta istrinya, maka seorang istri akan memberikan pelayanan yang terbaik dan apapun untuk suaminya. Ketika seorang anak mendapatkan cinta orang tuanya, maka anak akan mendapatkan kemanjaan, keceriaan, fasilitas, dan segala apapun. Ketika seorang tua mendapatkan cinta dari anaknya di usia senjanya, maka anak akan melakukan apapun demi kebahagiaan orang tuanya. Padahal kita itu, anak, orang tua, suami, istri itu bukan siapa-siapa. Kita itu manusia, punya apa-apa. Itu pun kalau cinta itu sudah kita dapatkan, maka kebahagiaan akan masuk. Apalagi ini cinta pada Allah. Allah itu Rabbul Arsyil Azim. Allah itu Tuhan pemilik arsy yang agung. Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa terhadap sesuatu. Allah yang Jabbar, pemaksa. Allah yang Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Kita mendapatkan cinta dari pejabat saja. Katakan dari gubernur, mungkin dari presiden. Bahkan hanya dari bupati atau dari camat saja, kita akan dapat fasilitas. Ketika seseorang berada di samping pejabat yang itu di-backup oleh keamanan, oleh fasilitas, ketika kita di sampingnya, kita dicintainya, maka kita akan dapat fasilitas-fasilitas itu. Ini yang mencintai Allah. Yang akan kita cari adalah cintanya Allah. Bayangkan, apa yang akan kita dapatkan? Maka orang yang mendapatkan cinta dari Allah, maka dikatakan dalam Al-Quran itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sedikit pun dia tidak akan merasa takut dan tidak pernah bersedih hati. Apa yang dia sedihkan, sementara dia dicintai oleh pemilik jagat raya, dicintai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dicintai Tuhan pemilik arsy yang agung, dicintai Zat yang memberikan rizki, menciptakan, memberikan kebaikan. Pun orang seperti ini ada rasa takut. Maka orang yang bercinta, dicintai oleh Allah, maka hidupnya akan bahagia sebahagia-bahagianya.
Dia akan sejahtera, sesejahtera-sejahteranya. Hidupnya akan tentram, hidupnya akan nyaman. Dia akan mendapatkan segala keindahan-keindahan. Nah, sekarang bagian yang kedua adalah bagaimana kita menggapai cinta Allah. Siapakah orang-orang yang dicintai Allah? Kalau kita ingin menggapai cinta Allah, kita harus menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu siapa orang yang dicintai Allah itu? Mungkin waktu yang terbatas tidak bisa kita bahas semua. Karena ada 5 golongan yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Yang masing-masing membutuhkan waktu untuk dijelaskan. Yang pertama adalah orang yang dicintai oleh Allah adalah muhsinun. Orang yang senantiasa berbuat ihsan. Orang yang senantiasa berbuat baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Bapak Ibu sekalian bisa membuka. Di situ Allah menyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Buat ihsanlah, berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah menegaskan di sini bahwa Allah mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Kita perlu tahu siapa yang dimaksud dengan muhsin. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Apabila kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Jibril alaihissalam datang kepadanya menanyakan tentang iman, tentang Islam, dan yang ketiga tentang ihsan. Di situ Jibril mengatakan, ihsan adalah Allah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ibadah di sini tentu bukan hanya ibadah mahdoh, hanya sholat, puasa, zakat. Tapi seluruh aktivitas seorang mukmin isinya adalah ibadah. Ketika kita pergi bekerja mencari nafkah untuk mencari ridho Allah, dalam rangka mencari Allah, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak kita, itu bagian dari ibadah. Ketika menikah dalam rangka untuk memenuhi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga ibadah. Ketika mahasiswa mencari ilmu dalam rangka untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa, itu juga ibadah. Ketika pergi bepergian yang dibolehkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, maka itu juga ibadah. Bahkan tidur, ketika seseorang tidur, itu dia berharap akan terkumpul tenaganya. Dengan istirahat itu dia akan kembali fit sehingga dia bisa beribadah kembali nanti setelah tidur. Dan dia lakukan dalam rangka mencari ridha Allah, tidak lain itu adalah ibadah. Maka seluruh aktivitas mukmin itu ibadah. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hal ibadah ini, harus kita lakukan seakan-akan kita melihat Allah. Itulah yang namanya ihsan. Sekiranya Anda tidak melihat Allah, yakinlah. Fa'ilam takun tarah, fa'innahu yarah. Sehingga aktivitas kita 24 jam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, maka kita persembahkan kepada Allah. Karena kita berada dalam pengawasan Allah. Karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam jenis yang pertama ini, kaum yang pertama yang dicintai oleh Allah, yaitu orang yang muhsin di sini, terkandung 2 hal. Yang pertama adalah seorang muhsin, seorang yang berbuat baik, berbuat ihsan, maka dia senantiasa meyakini ma'iyatullah. Apa maksudnya? Kebersamaan Allah.
bahwa Allah senantiasa bersama dia di dalam setiap aktivitasnya, di dalam sedih dan gembiranya, di dalam kaya dan miskinnya, di dalam sendiri dan ketika sudah berkeluarga, di dalam apapun aktivitas dia, Allah bersamanya. Maka ketika seseorang meyakini Allah itu bersamanya, senantiasa bersama, apa yang akan ditakutkan? Apa yang akan disedihkan? Wong dia bersama Allah. Sedang kita bersama manusia yang kuat, pejabat yang memiliki kekuasaan saja kita nggak pernah merasa takut, nggak pernah khawatir, nggak pernah sedih. Ini kita bersama Allah tuh. Maka ketika seseorang bersama Allah, maka hidupnya akan terasa tenang dan tentram. Maka ma'iyatullah itu melahirkan ketenangan, ketentraman dalam hidupnya. Nggak ada yang perlu disedihkan, nggak ada yang perlu ditakuti. Karena dia bersama Allah. Maka orang yang ihsan, orang yang muhsin, itu orang yang senantiasa hatinya tentram, hatinya nyaman, tidak pernah khawatir terhadap apapun yang terjadi. Kedua, ketika seseorang berkeyakinan, seorang berbuat ihsan, muhsin, maka dia berkeyakinan adanya muraqabatullah. Muraqabatullah. Jadi kata raqaba, yuraqibu, muraqabah. Apa itu? Pengawasan Allah. Allah mengawasinya. Maka seseorang yang meyakini bahwa Allah mengawasinya, dia tidak mungkin berbuat jelek. Hidupnya selalu akan terbimbing untuk berbuat baik. Niatnya selalu ingin mencari ridho Allah, dan perilakunya dia berhati-hati dalam untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengapa? Karena dia takut apa yang dia lakukan nanti dihisab Allah, karena Allah selalu mengawasinya. Maka orang yang berbuat ihsan, muhsin itu, dia hidupnya tentram, nyaman, dan berhati-hati dari setiap aktivitas yang tidak dibolehkan oleh syariat dan memberikan mudarat kepada orang lain. Maka hidupnya selalu menebarkan manfaat. Hidupnya selalu memberikan kebaikan-kebaikan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah maka disebut dengan ihsan dan muhsinun, orang-orang yang baik. Dia bersumber dari kebersamaan dia dengan Allah, hidupnya tentram, dan dia meyakini Allah bahwa hidupnya diawasi oleh Allah, sehingga hidupnya berhati-hati dari segala yang dilarang oleh Allah. Maka orang yang muhsin ini pantas dicintai. Maka kalau kita ingin dicintai Allah dari pintu muhsin ini, maka kita harus meyakini ma'iyatullah dan muraqabatullah. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang indah, hidup yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dicintai Allah adalah at-tawwabun. Orang yang senantiasa bertaubat kepadanya. Dan yang ketiga adalah al-mutatahhirun. Orang yang senantiasa mensucikan diri. Bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Bapak Ibu sekalian. Di situ Allah menyebut, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah kalimat yang sangat indah. Para atau orang-orang yang senantiasa ingin bertaubat. Kenapa kita ini harus bertaubat dan menjadi orang yang senantiasa bertaubat? Karena kita manusia itu tidak mungkin bersih dari salah dan dosa. Nabi sendiri menyatakan
Kullu bani Adam khata'un. Seluruh bani Adam pernah salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah, yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah. Karena itulah maka orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah. Bukan orang yang pernah berdosa. Siapa di antara kita ini yang suci, tidak pernah salah, tidak pernah dosa? Coba, siapa? Kita semua ini memang Allah ciptakan cenderung kepada salah dan dosa. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Memang kita itu tempatnya salah dan lupa. Namanya juga manusia. Dikatakan nasya, yansa itu lupa. Karena lupa lalu salah. Karena kita itu orang yang pelupa dan senantiasa salah, maka itu dimaafkan syariat. Orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah lupa dan tidak pernah salah, karena memang tidak ada orang semacam itu. Jangankan kita manusia biasa, Rasulullah SAW juga pernah salah. Tapi beliau maksum, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kesalahan yang diungkapkan, termasuk turunnya Abasa wa Tawalla itu, Allah langsung menegurnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena itu maka orang yang terbaik adalah orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang yang bertaubat ini. Orang yang bertaubat itu kan seperti orang yang setelah hilang sekian lama. Di dalam sebuah hadis yang diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di situ dimasukkan di dalam bab orang-orang yang bertaubat. Hadis ini cukup panjang. Intinya adalah bahwa ketika seseorang berada di padang pasir yang tandus, yang gersang, tidak ada tanaman apapun, dia sendirian, hanya dengan bekal yang dibawa di unta. Dia tertidur. Ketika dia bangun, untanya itu hilang. Entah pergi kemana. Dan otomatis bekal yang di untanya itu juga terbawanya. Apa yang dia lakukan sekarang? Dia sendirian di padang pasir. Tidak ada apapun. Sejurus dia memandang kiri, kanan, belakang, depan, yang ada hanya hamparan padang pasir. Apa? Dia tidak ada untuk diminum, untuk dimakan, kendaraan pun nggak ada. Sedih dia. Hampir dia putus asa. Apa yang bisa dilakukan? Sementara padang pasir kita tahu, binatang buas juga bisa menerkam kapanpun. Bisa juga badai, padang pasir yang datang. Tiba-tiba dia berjalan, di ujung dia ketemu atau kudanya. Dia ketemu perbekalannya. Kira-kira kalau kita berada di posisi ini, apa yang kita lakukan? Sungguh sangat bahagia. Kita sudah putus asa, ketemu dengan kuda unta kita, ketemu dengan perbekalan kita yang kita anggap hilang, kita akan senang sekali. Begitulah Allah. Allah itu sangat bahagia ketemu dengan hambanya yang bertaubat kepadanya, seperti musafir tadi yang ketemu dengan perbekalannya. Sangat bahagia Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia kembali kepada Allah dari pengembaraan, kemaksiatan, kesalahan yang dia lakukan. Maka Allah suka sekali dengan orang yang bertaubat. Nabi sendiri adalah orang yang dijamin masuk surga. Orang yang maksum. Dia sendiri bertobat. Terus bertobat pada Allah dengan cara beristighfar. Dalam sebuah sunnahnya dikatakan bahwa ana atubu ya mi'ata marrah fi kulli yaumin wa lailatin. Nabi saja itu sehari semalam beristighfar itu tidak kurang dari 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Bertobat kepada Allah. Karena Allah suka dengan hambanya yang bertobat.
Kemudian selain itu juga bertobat, selain istighfar, bertobat itu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah sunnah dikatakan wa'ad bi'isai atal hasanata tamhuha. Maka tutuplah kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Maka orang yang bertobat itu caranya adalah beristighfar kepada Allah. Terus beristighfar kepada Allah, kemudian dia menutup aib kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Dia menjadi orang yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-mutatahhirun. Ini ada tanya jawab tidak, Mbak? Enggak ada ya? Tinggal masa aku sendiri depan tadi. Mau dijawab banget coba. Enggak ada ya? Tanya jawab enggak ada ya? Enggak ada. Tanya jawab enggak ada? Enggak ada ya? Ada. Oke, langsung ya. Oke. Saya akan langsung, tinggal 4 menit lagi ini. Yang ketiga adalah wa yuhibbul mutatahhirin. Cintai orang-orang yang senantiasa mutatahhirun. Bersuci, mensucikan diri. Sebentar ya. Ya, al-mutatahhirun, mensucikan diri. Orang yang suci mensucikan diri. Kenapa Allah menyukai orang yang bersuci, yang suci? Karena kesucian adalah awal. Kebersihan itu adalah awal dari segala kebaikan-kebaikan. Maka seorang mukmin ketika dia mau beraktivitas, seorang mukmin ketika dia mau sholat, maka harus bersuci. Nah, suci ini ada 2. Ada yang suci itu toharoh, itu toharoh ruhiyah. Suci secara roh. Atau toharoh batiniyah. Atau at-toharoh an-nafsiyah. Atau sering kita kenal dengan tazkiyatun nufus. Mensucikan diri kita. Dari apa? At-toharatu minasyirki wal maksiat. Kita mensucikan diri kita, hati kita dari syirik dan maksiat. Dengan cara apa? Tauhid wal amali sholih. Syirik itu disucikan dengan tauhid, maksiat dengan amal soleh. Maka kita sucikan hati kita sucikan jiwa kita. Maka Allah sangat menyukai orang yang senantiasa ingin mensucikan dirinya, tazkiyatun nufus. Yang kedua adalah toharoh al-jasadiyah atau at-toharoh al-hissiyah. Toharoh mensucikan badan kita. Dari apa? Minal khobas wan najasah. Dari hadas dan najis. Karena tubuh kita ini perlu disucikan. Badan kita, pakaian kita, tempat kita untuk ibadah itu disucikan. Dari najis dan hadas. Dan ini bahasan fikih. Najis adalah kotori fisik atau pakaian kita, sementara hadas adalah yang mengotori diri kita. Bedanya najis dengan hadas. Kalau najis adalah bendanya, kalau hadas adalah prosesnya. Ketika seseorang, mohon maaf, ya, maka air kencingnya adalah najis, bendanya, tapi proses dia kencing atau BAK buang air kecil, dia itu adalah hadas. Dan dua-duanya harus dibersihkan. Maka salah satu cerita yang kita sangat kenal dari sahabat, itu ada seorang sahabat yang senantiasa bersih terus menggantung wudunya. Setiap dia terkena hadas langsung wudu. Itu pun kita dengar dari
Sudirman. Sudirman juga memiliki kebiasaan gantung wudhu. Makanya ajudannya itu selalu bawa kendi. Ketika jenderal dalam keadaan mungkin karena kentut atau yang lainnya, dia batal langsung wudhu. Batal langsung wudhu. Dan itulah namanya bersih. Nah, orang yang ingin bersih begini dicintai oleh Allah. Orang yang ingin mensucikan diri, bukan sok suci, bukan semuci, tetapi orang yang senantiasa ingin mensucikan diri. Dia tidak mau hal-hal yang memberikan beban pada dirinya, mengotori hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah jam berapa ini? 17.30. Cukup atau tambah lagi, Mbak, sampai maghrib? Mungkin cukup ya, Pak. Soalnya 5 menit lagi waktu buka puasa. Alhamdulillah, kita sudah bisa membahas ada 3 yang dicintai Allah, yaitu pertama, orang yang muhsin, berbuat ihsan. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bertaubat. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersuci, mensucikan dirinya. Masih ada 2 lagi sebenarnya, yaitu orang yang bertakwa dan orang yang bertawakal senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersama. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pengisian materi oleh Pak Gofar. Semoga waktu yang kita punya untuk menunggu waktu menjelang berbuka ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria. Ya, terima kasih ya Pak.